Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Shalom. pagi. Shalom. 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 Ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Ada mujizat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kita kembali ada di tempat ini. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada hari ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari sapa kanan dan kirimu terlebih dahulu. Katakan, mari kita beribadah hari ini. Bangkit berdiri Beribadah. Bapak Ibu. Sebelum kita menyanyikan pujian kita, sebelum kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Engkaulah Allah yang lebih besar di dalam hidup kami. Bapa, kami kembali datang kepadamu. Kami datang kepada Allah yang lebih besar dari segala Allah. Kami datang kepada Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Kami datang beribadah kepada Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini berkati hati kami, berkati pikiran kami. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Karena ketika kami datang kepadamu, kami tahu Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberi sesuatu yang baru di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami yakin roh-Mu ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Kami yakin roh-Mu ada di manapun ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menanggalkan segala beban-beban palsu. Kami patahkan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Segala yang mengikat, segala ketakutan, segala kekecewaan, segala sesuatu yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah hari ini bekerja di tempat ini. Biarlah roh Allah hari ini bermanifestasi di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Nyanyikan pujiannya. I come before you today. There's just one
Yes, dia Allah yang kuat, dia Allah yang dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar hadir di tempat ini. Sebab
kami. Tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan segala pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Kami terus memuliakan Engkau. Kami terus menceritakan semua perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam kami. Biarlah Roh-Mu tetap bergerak di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membebaskan Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Allah yang dahsyat, mari lebih lagi Engkau bermanifestasi di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami bebaskan Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam. Kami mau menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau menyembah Engkau Allah yang besar. Allah yang menjadi kekuatan kami. Haleluya Tuhan.
Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari bawa seluruh hidup kita kepada-Nya. Haleluya Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Berdilai harta milik
kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang rindu kami berjalan bersama-sama denganmu senantiasa Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat hidup Tuhan. Mari bawa kami terus Tuhan bersama-sama denganmu berjalan. Dan melalui semua perjalanan kehidupan kami. Dan biar kami mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Karena kami percaya Allah yang ada bersama-sama dengan kami adalah Allah yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Kau mengalahkan semua musuh-musuhmu. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahanmu Tuhan. Dan hari ini kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Itu adalah suatu kebanggaan terbesar dalam hidup kami. Itu adalah suatu kepuasan terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami punya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, bawalah kami terus berjalan bersama-sama dengan-Mu. Untuk kami boleh terus melihat kemenangan demi kemenangan yang daripadamu. Bawalah seluruh jemaat ini terus berjalan bersama-sama dengan-Mu. Untuk kami melihat kemuliaan-Mu dikerjakan di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya hari ini Tuhan rindu untuk memberkati kami lagi. Nyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Dan kami rindu Tuhan. Roh hikmat dan wahyu Tuhan dikerjakan di tengah-tengah kami. Sehingga kami hari ini boleh mendapatkan tuntunan yang daripada Tuhan. Biar pengurapan yang baru menyegarkan setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Biar kasih-Mu menyembuhkan setiap hati hari ini ya Tuhan. Biarlah hari ini sungguh Engkau yang mengontrol dan memimpin seluruh kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terus boleh mengalami semua yang indah yang daripada Tuhan. Perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau meluputkan kami dari semua yang jahat. Engkau meluputkan kami dari semua kesia-siaan. Engkau meluputkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami melihat Tuhan perlindungan-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur akan semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang sudah melalui pergumulan kehidupan mereka. Dan mereka hari ini mengalami kemenangan. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhanlah yang membuat itu terjadi bagi kami. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati Engkau. Kau memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang Tuhan pelihara. Kami bersyukur untuk bisnis kami yang Tuhan berkatin. Kami bersyukur untuk orang yang kami kasihi Tuhan lindungin dan Tuhan jagain. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan terus mengerjakan semua yang ajaib itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau ya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini. Kami rindu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menyatakannya lagi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam semuanya. Check 1, check 2, oke. Salam, oops, sorry. Check 1. Oke. Saudara bersukacita pagi hari ini, saudaraku? Yes, saya percaya saudaraku bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini, saudaraku, Tuhan mengerjakan lagi sesuatu yang baik dalam hidup kita, saudaraku. Saudara, saya menikmatin pujian penyembahan yang hari ini kita kerjakan. Tuhanlah yang menjadi kerinduan hati kita. Amin saudaraku. Dan saya berdoa tadi waktu pujian dan saya bilang Tuhan, jadikanlah jemaat ini memiliki hati yang seperti itu. Bahwa Tuhanlah yang menjadi kerinduan terbesar hati mereka. Sehingga saudaraku di dalam kehidupan kita tidak pernah jauh daripada Tuhan. Tapi kita terus jalan berdampingan, berdamping-dampingan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Salam semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya berdoa juga hari ini saudara mengalami Tuhan yang ajaib. Dan lewat pujian dan penyembahan yang akan saudara lakukan bersama-sama saudaraku, saya berdoa supaya kira Tuhan sungguh-sungguh juga boleh nyata dalam kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa badai pasti berlalu. Amin. Dan kita akan melaluinya dengan penuh kemenangan. Saya janji minggu selalu bahwa
bulan ini kita akan masuk dalam seri khotbah kita, seri khotbah hidup di dalam kemenangan. Kenapa ini penting saudaraku? Karena saya pengen membangun sebuah pola pikir di dalam jemaat Tuhan, di dalam seluruhnya orang-orang benar, bahwa kita ini adalah orang-orang menang. Kita ini bukan orang-orang yang kalah. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Kita bukan orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Itu sebabnya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk apa? Untuk memberikan anugerah ini kepada saudara, kepada saya, kepada kita semuanya hari ini. Supaya kita di dalam kehidupan kita berhak untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, persoalan tantangan nggak mungkin hilang di dalam kehidupan kita selama kita ada di atas muka bumi ini. Tantangan, godaan tidak akan pernah bisa jauh dari kehidupan kita. Tetapi Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Allah juga sangat mengasihi kita. Kalau hari ini saudara melihat eksis sebuah perkara-perkara yang mengkhawatirkan dan menakutkan, tetapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, hari ini juga eksis perkara-perkara yang ajaib. Karena Allah juga hadir di dalam kehidupan kita. Allah bersama-sama dengan kehidupan kita. Saya pengen saudaraku membangun konsep berpikir ini dalam kehidupan kita. Karena kondisi sekarang ini membuat banyak orang yang melihat kekuatan kegelapan itu jauh lebih eksis daripada Tuhan. Kondisi sekarang ini mencoba menggoyahkan keyakinan, kepercayaan umat Tuhan bahwa keadaan ini jauh lebih eksis daripada keberadaan Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa keberadaan Tuhan jauh lebih eksis daripada keadaan dan kenyataan. Lihat saudaraku. Dan itu yang harus kita pertahankan di dalam pola pikir kita. Dan itu yang saya mau saudara bangun terus dalam pola pikir saudara. Karena ketika saudara mulai melihat bahwa dunia ini jauh lebih eksis daripada Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang datang dari dunia ini. Dan saya tidak mau itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saya nggak peduli apapun tantangan yang saudara alamin. Saya mau saudara punya pengertian bahwa Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa itu eksis nyata dalam kehidupan saudara. Karena itu hari ini saya pengen saudaraku membangun atmosfer ini adalah atmosfer orang pemenang saudara. Atmosfer gaya hidup, hidup dalam kemenangan. Karena di sisi lain saya memperhatikan juga banyak orang yang hari ini sudah apatis dengan kehidupannya. Karena apa? Karena mereka melihat kenapa hidupnya tidak menang-menang. Kenapa hidupnya tidak bisa mengalahkan, kenapa hidupnya tidak bisa menaklukkan. Kenapa justru hari ini dia yang ditaklukkan, dia yang dikalahkan. Hari ini saya mau mengencourage hidup saudara hari ini. Jangan mau percaya kepada itu saudaraku. Anda dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Apapun ceritanya kita harus tumbuh dan kita harus menjadi pribadi yang menang. Sehingga setiap kali kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita saudaraku. Apa yang ada dalam pikiran kita adalah kita menjadi pemenang. Bukan apa yang ada dalam pikiran kita akan menjadi menderita, kalah, dan lain sebagainya. Saudaraku. Semua yang negatif. No. Saya nggak mau itu ada dalam pikiran saudara. Karena itu saya pengen hari ini, dalam bulan ini, saya pengen saudara membangun yang namanya gaya hidup atau kehidupan di dalam kemenangan-kemenangan. Sehingga apa saudaraku? Sehingga saudaraku dalam hidup saudara bisa menikmatinya. Saudara bisa menikmati kehidupan saudara dengan luar biasa. Sehari ini saya mau tema saya minggu ini, topik saya itu adalah gaya hidup pemenang. Saudaraku, orang menang, orang gagal, itu semua ada gaya hidupnya. Orang menang, orang gagal, semua ada gaya hidupnya. Sukses dan gagal seseorang sangat ditentukan oleh gaya hidupnya. Jadi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kalau saudara pengen melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara, maka coba hari ini perhatikan gaya hidup saudara. Ada banyak orang yang membangun gaya hidup yang tidak bisa menang, tapi dia berharap kemenangan terjadi dalam hidupnya. Ada orang yang gak mengerti bahwa gaya hidupnya itu adalah gaya hidup yang membuat dia kalah. Tetapi di sisi lain dia berharap dia mengalami kemenangan. So ada banyak orang yang saya menemukan saudaraku, dia gak ngerti gaya hidupnya seperti apa. Dia menganggap bahwa gaya hidupnya itu ya udah begitulah dia. Tetapi di sisi lain dia berharap kebenaran yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang diberkati. Dia adalah orang yang menang. So, jadi orang hidup dalam kontradiksi ini. Saudara. Dia nggak ngerti gaya hidup apa yang harus dia bangun.
kemudian di sisi lain dia mengharapkan sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Nah karena itu sudah dikasih Tuhan, banyak hidup orang akhirnya mengalami kebingungan. Kenapa? Karena satu sisi dia bisa melihat ada janji Tuhan, di sisi lain dia melihat kenyataan kehidupannya yang mengalami kekalahan. Di satu sisi dia melihat ada Tuhan yang hebat dan perkasa dan ajaib, tapi di sisi lain dia melihat ada kelemahannya, keterbatasannya, ketidakmampuannya, itu jauh lebih besar dan itu sangat menghalangi kehidupannya. Dan itu membuat pertanyaan besar dalam kehidupan seseorang. Nah, hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, gaya hidup saudara itu akan menentukan kesuksesan dalam kehidupan saudara. Sukses dan gagal seseorang itu sangat ditentukan oleh gaya hidupnya. Saya ada banyak lihat orang yang gaya hidupnya, gaya hidup rajin. Gaya hidupnya, gaya hidup pemurah. Gaya hidupnya, gaya hidup tekun. Gaya hidupnya, gaya hidup berkomitmen. Gaya hidupnya, gaya hidup yang radikal di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini ketika mereka mengalami tantangan dalam kehidupan mereka tetap eksis, mereka tetap kuat. Mereka tetap mengalami kemurahan demi kemurahan dalam kehidupannya. Saudaraku, kami mengalami ini, saudaraku. Kami bukan orang-orang yang terlalu hebat dalam kehidupan kami. Tapi yang kami jaga adalah gaya hidup kami. Gaya hidup kami itulah yang memelihara kami hari ini. Saudaraku. Gaya hidup itulah yang hari ini membuat kami mengalami kemurahan demi kemurahan dalam kehidupan kami. Di masa seperti sekarang ini, ada banyak orang yang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Saudaraku, tapi di masa sekarang ini, Tuhan membukakan kemurahan demi kemurahan dalam kehidupan kami. Saudaraku, apa yang membuat kita berbeda? Apakah Tuhan membedakan kita oleh karena dia sayang atau tidak sayang? No, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi dengan sama. Yang membuat berbeda itu apa? Gaya hidup kita. Ketika kita hidup dalam hidup yang rendah hati, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus dialiri oleh kemurahan Tuhan. Tapi ketika kita hidup menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras hati, saudaraku, maka kemurahan Tuhan mau dicurahkan tidak masuk dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup saudara itu sangat mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan hidup seseorang. Ada orang-orang yang tetap mempertahankan gaya hidupnya yang berkali-kali membuat dia mengalami kegagalan di area itu. Tetapi dia tidak mau mengubah gaya hidupnya. Di sisi lain dia berharap sesuatu yang besar. Dan pada akhirnya dalam kehidupannya dia terus mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Saudaraku, bukankah Tuhan sayang sama kita? Bukankah Tuhan kaya? Sanggupkah dia memberkatin kita? Saya percaya dia sanggup, saudaraku. Tetapi gaya hidup kita tidak bisa menampung berkat yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. So karena itu gaya hidup seseorang sangat penting. Karena itu saudaraku, hari ini saya pengen membagikan gaya hidup seorang pemenang. Kalau Anda pengen jadi seorang pemenang, maka saudara perlu membangun gaya hidupnya. Gaya hidup seorang pemenang. Saudaraku, semua orang bisa bermain bulu tangkis, betul enggak? Ya, Doli bisa main bulu tangkis enggak? Bisa. Main bola ya. Boleh, oke. Main futsal, oke. Saudaraku. Tapi saudaraku, kenapa dia tidak bisa jadi pemain seperti Ronaldo? Kenapa dia tidak seperti Pele? Kenapa? Gaya hidupnya. Karena kalau dibandingkan bagaimana Ronaldo membangun gaya hidupnya untuk dia mencapai kesuksesannya, dibanding dengan gaya hidup kita untuk membangun kesuksesan kita, jauh berbeda. Betul nggak? Yes. Saudaraku, dia mungkin latihan 5 jam, 7 jam, atau 8 jam dalam sehari. Dan dia latihan setiap hari. Dia mendribble bola. Dribble ya, betul ya? Mendribble bola. Dia melakukan dribble. Berjam-jam. Dia latihan untuk menendang bola. Dari jarak 10 meter. 100 kali. Dia makin jauh lagi. 20 meter, 30 meter, 50 meter, saudaraku. Dia latihan menendang bola ke gawang, saudaraku. Dan dia latihan berkali-kali. Enggak ada fokus yang lain dalam hidupnya. Selain apa? Selain nendang bola. Kerjanya cuma nendang bola. Kerjanya cuma lari-lari. Kerjanya cuma apa? Melatih otot kakinya. Melatih otot fisiknya, saudara dikasih Tuhan. Kerjanya enggak ada yang lain. Dia enggak ada ngerjain yang lain, saudaraku.
Dia habiskan waktunya untuk apa? Untuk terus melatih dirinya. Untuk apa? Menjadi orang yang ahli di situ. Dan pada akhirnya saudaraku, keahliannya yang membuat dia menjadi sukses dalam hidupnya. So gaya hidup seseorang itu sangat menentukan. Kenapa hari ini, kenapa saya hari ini tidak menjadi orang yang hebat? Kenapa saudara, kita semua tidak menjadi orang yang hebat? Gaya hidup kita. Karena itu hari ini saya pengen saudaraku kita membangun gaya hidup kita. Ada banyak orang di dalam bisnisnya juga sama. Kenapa dia nggak ngalamin terobosan yang besar dalam bisnisnya? Bukan karena berkat Tuhan tidak menyertai mereka. Bukan. Tetapi gaya mereka berbisnis. Itu yang membuat mereka. Gaya hidup mereka dalam mengerjakan bisnisnya. Itu yang membuat mereka tidak berhasil. Saudaraku bayangin ya. Ronaldo cuma nendang bola, hidupnya cuma dengan bola. Tapi dia bisa menjadi orang yang miliarder. Kenapa? Karena gaya hidupnya. Dia fokus, dia mengerjakan semuanya. Karena dia tahu tidak ada yang lain selain ini. Dia cuma tahu bola yang membuat dia hidup. Kita terlalu banyak yang membuat, terlalu banyak pengetahuan kita. Yang membuat kita tahu bagaimana hidup. Ya, kita bisa hidup dengan ini, kita bisa hidup dengan ini, kita bisa hidup dengan ini, kita bisa hidup dengan ini. Karena banyaknya yang kita tahu, nggak ada satupun yang kita fokusin, saudaraku. Iya kan? Jadi akhirnya, saudaraku, kita nggak pernah menjadi orang yang ahli, saudaraku. Sudahlah, yang pemusik, ayolah jadi pemusik, ya kan? Hidupin itu, saudaraku, ya kan? Yang jadi agen asuransi, jadilah agen asuransi, saudaraku. Iya kan? Ya benar nggak, saudaraku? Nah, kalau mau pindah, ayo cepat-cepat pindah ke yang lain gitu loh. Tapi kalau memang itu yang hari ini saudara yakinin bisa, let's go, do it, kerjakan itu sungguh-sungguh. Tapi hari ini itu adalah hal-hal yang membuat kita bisa mengalami tujuan kita. Tetapi banyak orang yang gak sadar bahwa ada hal yang lebih penting selain daripada itu. Saudaraku, hidup kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara untuk lihat ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39, kita akan baca ayat ini. Yuk di rumah ya. Ingat setiap kali saudara dengar khotbah di ibadah online, saudaraku, jangan sambil masak, jangan sambil nyuci, saudaraku ya. Kalau sambil masak nanti firmannya kecampur sama masakan atau firmannya kecampur sama cucian, saudaraku. Jadi semuanya dibersihkan, saudaraku. Jadi nggak ada yang masuk, ya. Jangan, saudaraku. Fokus, kasih waktu. Seperti setiap minggu saudaraku kita ibadah, kita luangkan waktu, kita tinggalkan semua aktivitas kita dan mulai mencatat. Saudaraku bawa catatan, ini yang di sini nggak ada yang bawa catatan satupun ya. So, oke, kita baca ya ayat ini ya. Ayat ini agak panjang, tetapi saya pengen saudaraku kita sama-sama bisa melihat ini. Roma pasal 8. Ayat 31 sampai 39 ya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, apa katanya? Kita lebih dari pemenang. Dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terus dikasih Tuhan, ini adalah sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Tuhan pengen menjadikan kita menjadi orang yang menang. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa memisahkan saudara dari Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudaraku dari jalan-jalan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menarik kita dari penyertaan Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia pengen memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Itu artinya saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang yang dijamin untuk menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena yang memberikan kemenangan itu adalah Allah sendiri. Allah yang berperang bagi kita. Allah yang menolong kita. Allah yang menyertai kita dan berperang untuk memberikan kemenangan kepada kita. Tapi ingat, kita juga kan harus ikut perang sama-sama Dia. Benar gak saudaraku? Iya. Saudaraku, dari ayat ini, saya pengen saudaraku kita melihat seperti apa sih gaya hidup orang menang itu. Yang pertama, gaya hidup orang menang adalah ayat yang ke-31, 32. Saya akan baca buat saudaraku. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia adalah Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Karena itu yang pertama saya pengen saudaraku, gaya hidup yang harus kita bangun itu adalah gaya hidup yang mengandalkan Tuhan. Gaya hidup yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dari Dia segala sesuatunya. Dia yang memberikan segala sesuatu. Mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita mengalami banyak persoalan, tantangan dan lain sebagainya. Ada persoalan yang bisa dijawab dengan cepat. Tetapi ada pula persoalan yang dijawab lama. Dan ini membuat sebuah kebingungan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya itu membuat kita cenderung untuk mulai melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mulai mencari sesuatu yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika orang mengalami persoalan dalam kehidupannya, sering sekali orang itu berusaha untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat bangsa Israel, Tuhan sudah menyertai dia, Tuhan sudah menyatakan keajaiban kepada dia. Tetapi sering sekali ketika mereka mengalami tantangan dalam kehidupan mereka, berkali-kali mereka berusaha untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan itu manusiawi, saudaraku. Kita ini cenderung untuk mencari sesuatu yang kita andalkan. Dan sayangnya, kita selalu mencari sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan dan kita yakinin itu menolong kita. Siapa itu? Sering sekali itu diri kita. Sering sekali itu kepintaran kita. Sering sekali kita mencari sesuatu yang belum kita tahu, tetapi kita berusaha mencarinya dengan kekuatan kita. Kita melupakan bahwa ada seorang penolong, ada seorang penuntun yang akan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup yang pertama yang pengen kita bangun dalam hidup kita kalau kita pengen menjadi orang yang menang itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Setiap kali kita menghadapi sesuatu, saudara, latih diri kita untuk bertanya sama Tuhan. Latih diri kita untuk bertanya apa yang harus kita lakukan. Saudara, saya mulai lakukan ini dalam kehidupan saya. Dan ini sangat mempengaruhi jiwa saya. Karena saya tipe orang yang sangat terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Dan ketika saya menghadapi sesuatu, saya selalu reaksi saya lebih cepat daripada respon saya. Jadi
saya bisa keluar lebih cepat, tapi belakangan ketika saya renungkan, saya tahu saya salah. Jadi reaksi selalu mendahului respon hidup saya. Nah karena itu saya melatih yang namanya sebuah gaya hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu bertanya sama Tuhan. Bertanya untuk setiap apa saja yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Apa saja keputusan yang akan mereka buat. Saudaraku, ketika saya mengalami itu hari ini saya bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya bahasa roh sama Tuhan. Saya minta Tuhan tuntun saya Tuhan. Supaya apa? Supaya reaksi saya enggak duluan daripada respon saya. Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan apa yang saya harus lakukan? Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Orang yang meyakini bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama-tama akan memberikan tuntunan. Beberapa waktu yang lalu, ibu mertua saya sakit. Kakinya sakit. Saudara. Udah dirawat berulang-ulang. Keadaannya tidak semakin baik. Saudara. Dan kita bingung. Istri saya nggak tahu, tapi saya bilang, Tuhan gimana ini caranya? Biasanya kita melakukan apa yang kita tahu. Kemudian Tuhan suruh gini, udah datang ke sana. Kamu harus datang. Istri saya nggak tahu. Dia bilang, kok semangat kali kamu mau datang ke Kisaran? Enggak, dalam hati saya gini, saya cuma ikutin apa yang Tuhan suruh, datang ke sana. Dan kemudian kita datang ke sana. Waktu datang ke sana, kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Waktu kita lihat keadaannya, waduh ini harus dilakukan, ini nih, dikakukan ini nih. Keadaan itu membuat bukan dia semakin tenang, membuat dia semakin takut. Kemudian saya berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan ini, apa yang dia harus dilakukan. Tuhan bukakan semua jalan, Tuhan tolong kami untuk kami bisa menemukan ini. Karena dia punya persoalan, saudara. Persoalannya apa? Dia tidak gampang, dia tidak bisa dikasih antibiotik yang biasa. Semua antibiotik yang dari Indonesia, semua gak ada yang mempan sama dia. Karena dia pernah diterapi dengan dokter Indonesia. Ini bukan merendahkan dokter Indonesia ya. Tapi antibiotiknya terlalu keras. Sehingga ketika mau diberikan antibiotik yang lain gak cocok. Sementara dia alergi dengan antibiotik. Dia serba bingung kan. Dia punya infeksi di kaki yang harus dikasih antibiotik tapi gak bisa. Bingung kan. Jadi gimana tuh? Kita doa. Kemudian tiba-tiba diingatkan ada perawat yang bisa menanganin itu. Kita undang datang. Dan perawat itu datang, kemudian dia bilang ini, oh iya, ini gini aja dibuat, dikompres, diginiin. Dia ada gulanya, ada. Tapi coba, sakit nggak waktu dipegang? Sakit, oh berarti nggak masalah di gula itu. Nah, kita ngerti kan? Kita pikir tadi masalah di gula. Kemudian akhirnya, ya udah Bu, nanti dikompres. Memang ini waktunya agak lama ya Bu, sabar sedikit. Gitu ya. Udah, dilakukan. Dan akhirnya sudah dikasih Tuhan, keadaannya membaik. Dan hari ini keadaannya makin baik. Saudaraku, kadang kita berpikir, ya walaupun di sisi lain, ibu mertua saya pengen ini cepat, dipakai usaha yang lain, lakukan ini lagi, lakukan itu lagi. Ternyata pada akhirnya harus kembali juga kepada teori yang pertama. Karena memang itulah yang Tuhan tunjukkan untuk dilakukan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan suruh balik lagi ke situ. Dan akhirnya itu yang dilakukan hari ini. Dan kita lihat, kemarin kita telepon keadaannya makin baik, dia udah bisa tidur dan lain sebagainya. Saya bilang, puji Tuhan. Itu membuktikan kepada saya bahwa apapun tantangan kehidupan kita yang pertama, harus letakkan Tuhan di atas segala sesuatu. Letakkan Tuhan. Kalau hari ini saudara punya gaya hidup yang gak tentram, yang gak bisa percaya sama Tuhan, yang gak yakin sama Tuhan. Dari mana saudara tahu? Saudara mungkin berkata, aku yakin. Coba lihat gaya hidupmu. Coba lihat gaya hidupmu, coba lihat sikap hatimu. Apakah kau berkata, matilah terserah, yang penting aku dekat sama Tuhan. Kalau itu modelnya saudaraku, itu betul-betul Anda mengandalkan Tuhan. Tapi kalau masih ada yang lain saudara dikasih Tuhan, saudara masih 50-50. So, Anda perlu melihat itu dengan baik. So, hari ini saya pengen saudaraku kita gereja Tuhan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dalam kondisi apapun kita pengen menanya Tuhan. Menanya advice-nya Tuhan. Menanya tuntunannya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bagaimana saya harus bertindak Tuhan? Next.
masalah hidup orang terbesar hidup kita bukanlah persoalan yang kita hadapin hari ini. Bukan. Masalah terbesar Anda bukan masalah tidak punya uang. Masalah terbesar, kalau itu yang hari ini menjadi masalah. Masalah terbesar Anda bukan konflik hidup Anda. Bukan. Masalah terbesar Anda adalah ketika Anda tidak memiliki pribadi yang bisa saudara andalkan dalam hidup saudara. Itu adalah masalah terbesar orang. Ketika dia tidak punya orang pribadi yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Lihat, gak punya. Itu yang membuat orang stres kan hari ini. Itu yang membuat orang pening kan hari ini. Kenapa? Karena dia cari ke sana nggak dapat, cari ke sini nggak dapat, usaha ke sana nggak dapat, usaha ini nggak dapat, lakukan ini nggak dapat, lakukan ini kok terbentur, lakukan ini tertahan. Itu yang buat banyak orang stres. Sama. Kita coba lakukan ini nggak sembuh, lakukan ini, buat kita bingung apa yang harus dilakukan. Tapi ketika Tuhan menuntun, bang, Tuhan kasih jalan. Simple ternyata. Kita tadi mikirnya udah gimana saudaraku. Tapi ternyata simple. Sering sekali dalam hidup kita. Karena kita tidak terlatih mengandalkan Tuhan. Kita tidak memiliki pribadi yang kepadanya kita dapat mengandalkan diri kita. Itu yang membuat banyak persoalan hidup dalam setiap orang. Saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara punya orang yang saudara andalkan. Setiap kali saudara punya persoalan. Saudara pasti tanya dia. Betul gak saudaraku? Betul? Ya, setiap kali kalau saudara punya orang yang saudara andalkan dalam hidup saudara. Setiap kali saudara punya persoalan, pasti saudara akan datang sama dia. Saudara tanya dia, saudara minta advice-nya. Betul gak saudaraku? Ya. Saudaraku, bangunlah hidup yang mengandalkan Tuhan. Masalah orang bukanlah persoalan besar yang mereka hadapi hari ini. Masalah terbesar seorang adalah karena mereka tidak memiliki satu pribadi yang padanya mereka bisa andalkan hidup mereka. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi orang yang menang. Dari ayat itu juga. Dari ayat 33 sampai 39. Yang kedua, di slide-nya ada mungkin. Hidup yang hidup yang selalu intim dan terkoneksi dengan Kristus. Hidup yang selalu intim. Ingat, hidup yang selalu intim dan terkoneksi dengan Kristus. Ayat 33 sampai 39 itu bicara tentang bagaimana Yesus menjadi pribadi pembela kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita? Penderitaan, persoalan dan lain sebagainya. Siapakah yang dapat memisahkan daripada Allah? Allah sendiri yang sudah mati bagi kita. Siapa yang dapat memisahkan kita? Berkali-kali di situ Tuhan memberikan keyakinan kepada kita. Siapakah yang dapat memisahkan engkau dari kasihku? Nothing. Enggak ada, Tuhan berkata. Enggak ada. Karena itu kau perlu intim dengan aku. Dan terkoneksi dengan aku. Supaya apa? Supaya kau mengalami pembelaan yang daripadaku. Supaya kau mengalami keyakinan akan aku. Sering sekali yang hilang dalam kehidupan kita adalah sebuah keyakinan, saudaraku. Dan keyakinan itu datang dari Tuhan. Saudaraku, banyak orang membangun keyakinannya pada kenyataannya. Kepada bisnisnya yang lagi sedang bagus hari ini. Saya mau kasih tahu, itu bisa hilang tiba-tiba, saudaraku. Contohnya keadaan COVID sekarang ini membuat semua bisa kolaps, saudaraku. Betul nggak, saudaraku? Ya. Banyak orang membangun keyakinannya kepada apa? Kepada apa yang dia miliki hari ini. Bukan Tuhannya maksudnya. Skillnya, keahliannya, koneksinya, dan lain sebagainya. Tapi hari ini koneksimu bisa terhambat. Karena rekan-rekanmu yang lain yang koneksimu juga mengalami persoalan yang sama. Jadi sudah dikasih Tuhan, Allah harus menjadi sumber kehidupan kita. Dan keyakinan kita harus kita letakkan di dalam Tuhan. Hari ini, banyak orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Oleh karena apa? Targetnya yang begitu banyak hari ini. Target yang diberikan dalam hidupnya. Tekanan yang diberikan dalam kehidupannya. Akhirnya itu mendorong dia. Pagi-pagi harus bangun, gak sempat lagi doa, kerja langsung. Betul gak? Pagi-pagi ya kan, karena harus mengerjakan yang lain-lainnya. Gak sempat lagi, baca firman, cari Tuhan. Gak ada itu.
Kenapa? Karena hari ini kita yakin bahwa pekerjaan kita ini adalah sumber kita. Dan ini harus diutamakan. Kita harus mengerjakannya dengan bagus. Betul, itu baik. Saudara. Tapi saya mau kasih tahu. Sering sekali kondisi itu membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Apapun hari ini, sebesar apapun proyekmu hari ini. Saudara. Sebesar apapun masalah yang kau hadapin hari ini. Koneksi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Jangan pernah hilang. Jangan pernah hilang. Saudaraku, kadang kita bingung harus melakukan sesuatu. Jangan pernah berhenti terkoneksi dengan Tuhan. Saudara bahasa roh, saudara berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Saudara terus mendapatkan inspirasi, tuntunan dari Tuhan. Jangan sampai saudaraku, saudara lebih mengandalkan dirimu sendiri. Cek hidupmu, saudara. Cek gaya hidupmu. Gaya hidup seseorang sangat menentukan kesuksesan hidupnya. Gaya hidup seseorang menentukan gagal dan suksesnya hidup seseorang. Gagal dan berhasilnya hidup seseorang. So karena itu, gaya hidup yang kedua terkoneksi dan selalu intim dengan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Bangun itu, saudara. Yang ketiga, gaya hidup yang pengen kita bangun untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan itu adalah apa? Hidup yang berkomitmen pada tujuan. Hidup yang berkomitmen pada tujuan. Next. Tujuan akan membuat hidup orang mengalami perubahan. Betul? Ya. Komitmen untuk capai itu. Itulah yang akan mewujudkan perubahan dalam hidup saudara. Ada banyak orang dalam hidup saya ketemu dengan orang-orang. Dia punya tujuan. Dia punya keinginan. Tapi gak pernah mengerjakannya. Dia tahu yang baik di depannya. Tapi dia tidak pernah mengerjakannya. Dia lemah di dalam komitmennya. Tidak akan pernah membuat perubahan. Jadi gaya hidup orang yang menang itu adalah orang yang punya goal. Tapi dia komitmen kepada goalnya. Dia nggak komitmen pada yang lain. Dia akan gini, harus jadi ini. Ini harus terjadi dalam hidupku. Harus aku raih ini. Bersama dengan Tuhan aku harus bangun. Saudaraku, jadikan goals kita, goal hidup kita yang pertama itu apa? Mengandalkan Tuhan dan terkoneksi dengan Tuhan. Jadikan itu yang utama, goal utama saudara. Jadikan itu menjadi gaya hidupmu. Jadikan itu. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang punya komit tujuan. Komit pada tujuan. So bangunlah hidup kita ini komit kepada tujuan. Bukan komit pada angan-angan. Angan-angan tukang cendol kan. Nanti, apa katanya, aku punya kambing ini kan. Aku jual kambing, aku beli gerobak cendol. Kemudian aku jualan cendol, habis itu aku bangun ini, aku bangun ini, aku bangun ini. Jadi terus dia bermimpi dan tidak pernah mengerjakan sesuatu. So, orang yang berhasil, orang yang menang adalah orang yang punya apa? Gaya hidup, komitmen pada tujuan. Saya ngeliat ya banyak orang ya, dalam hidupnya dia nggak ngerti apa yang mau dia tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak orang yang membuat tujuan yang semu. Bukan itu tujuan utamanya. Bukan itu yang pertama. Jadi dia nggak berhasil menemukan yang utamanya. So, minggu lalu saya udah bangun, ajarin saudara. Bangun karakter ilahi. Kalau saudara nggak bangun karakter ilahi, maka saudara akan bertumbuh dengan karakter duniawi. Amin? Bangun. Ada banyak orang yang gak punya fokus itu. Gak punya tujuan.
Jadi hidupnya nggak ngerti mau jadi apa. Saudaraku, bukan perkara yang gampang. Tapi saudaraku, kita perlu latihan step by step. Sedikit demi sedikit. Saudaraku, ayo latihan. Bagi kau yang hari ini tujuannya nggak jelas, perjelas tujuannya. Hari ini perhatikan apa yang kau mau bangun, apa yang mau kau tuju dalam kehidupanmu. Kemudian setelah itu komit mengerjakan itu. Orang yang komitmen adalah orang yang nggak pernah geser. Sekalipun kondisinya seperti apa, itu harus jadi. Sebelum itu jadi, aku nggak mau berhenti. Amin. Komit. Yang keempat, gaya hidup yang mau kita bangun adalah hidup yang pantang menyerah. Amin, saudaraku. Pantang menyerah. Seorang pemenang adalah bukan orang yang tidak pernah gagal. Betul nggak? Ada banyak orang yang hari ini berhasil dalam hidupnya. Itu adalah orang yang bukan tidak pernah gagal. Pernah. Bahkan gagal sampai segagal-gagalnya. Tapi orang menang adalah orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Ketika dia gagal, dia bangkit lagi. Dia coba lagi. Nggak peduli apa yang dia coba. Yang paling penting dia harus bangkit lagi dan mencoba sesuatu lagi. Dia bangkit lagi dan mencoba sesuatu lagi. Karena selama kita bangkit dan berjalan dan mencobanya, maka ada peluang untuk kita berhasil. Amin. So, karena itu nggak peduli hari ini sebesar apa kegagalan dalam hidupmu, bangkit lagi, coba lagi, bangkit lagi, coba lagi. Itulah yang pada akhirnya membuat orang bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang yang berhasil, orang yang menang, bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Kemenangan yang dialami oleh setiap orang hari ini dalam hidupnya itu tidak terlepas dari beberapa kegagalan yang pernah dia alami dalam kehidupannya. Jadi tidak peduli sebanyak apa saudara gagal, karena yang paling penting bagi Tuhan adalah apa yang saudara akan raih dalam hidup saudara, apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah habiskan waktumu untuk merenungkan semua masa lalu. Ada banyak orang dalam hidupnya habis sibuk merenungkan masa lalunya. Lupa untuk apa? Untuk bangkit lagi dan mengerjakan tujuan hidupnya. Lupa bangkit lagi. Terus merenungkan semua kegagalannya. Terus merenungkan semua kebodohannya. Terus merenungkan semua tantangan dalam hidupnya. Lupa bangkit dan mulai lagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa saudara yang kasih Tuhan, supaya apa? Supaya saudara bisa nangkap akan poin ini. Karena pada akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, peperangan yang kita alamin adalah, kemenangan yang akan kita alamin adalah kemenangan oleh karena peperangan yang kita lakukan secara pribadi. Amin. Saudara nggak bisa menang oleh karena saya. No, saya adalah orang yang meng-coach saudara. Saya adalah orang yang melatih saudara. Sama seperti seorang Indra Safri. Siapa Indra Safri? Sama seperti Joe Mourinho. Dia bukan pemain yang hebat, dia pemain. Tapi tidak selamanya pelatih adalah pemain yang harus hebat. Betul nggak? Seperti Guardiola bukan pemain yang hebat, tapi dia menjadi pelatih yang hebat. Karena pelatih bukan orang yang harus pintar. Tapi pelatih adalah orang yang bisa melihat potensi di dalam diri orang dan melatihnya. Tapi pada akhirnya keberhasilan Ronaldo tidak hanya ditentukan oleh pelatihnya. Tapi keberhasilan seorang Ronaldo Ronaldo itu pemain bola ya, bukan pemain patok lele. Ronaldo adalah pemain bola. Jadi keberhasilan seorang Ronaldo bukan terletak di pelatihnya. Tetapi keberhasilan Ronaldo adalah terletak pada komitmennya untuk menjadi orang yang ahli. Ketika dia menjadi orang yang ahli, maka dia menjadi kontribusi kepada keberhasilan sebuah tim. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini saya pengen coach saudara. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu. Tapi hari ini saya memberikan tuntunan buat saudara. Peperangannya saudara yang akan alamin. Bagi saya adalah hari ini apa? Saya berdoa supaya atmosfer itu ada. Supaya atmosfer orang menang ini ada.
Kami berdoa supaya atmosfer kemenangan itu ada di tengah-tengah jemaat. Tapi peperangan yang terjadi terletak di tangan saudara. Amin saudaraku. Terletak di dalam keputusan saudara. Apakah saudara mau dengarkan apa yang saya bilang hari ini dan melakukannya? Kalau saudara mengerjakan 4 hal ini dalam hidup saudara, God will be guarantee on you. Tuhan menjadi jaminan buat saudara. Not me. Karena apa? Yang hari ini saya sampaikan adalah tuntunan yang saya lihat membuat orang-orang di Alkitab gagal dan berhasil. Tuntunan yang saya temukan melihat orang-orang di dunia ini berhasil dalam hidupnya. So hari ini, gaya hidup mana yang mau kita pilih dalam hidup kita? Apakah kita mau tetap bertahan dengan semua konsep berpikir kita yang hari ini membuat standar hidup kita seperti sekarang? Atau saudara pengen lompati itu dan saudara mulai take action untuk mengadopsi prinsip ini. Saudara mulai lakukan. Saudara menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap kali saudara mau melakukan apa saja, tetapkan dalam hatimu, God, aku tidak akan berjalan kalau kau nggak tuntun aku. Yang kedua, God, aku pengen intim denganmu, no matter what circumstances that I face in life. Nggak peduli keadaan seperti apa yang saya alamin dalam hidup saya. Saya undang pemain musik bangkit, maju ke depan. Nggak peduli, saudara tetap maju. Saudara tetap bilang, aku akan tetap intim denganmu Tuhan. Enggak peduli kondisi seperti apa yang membuat hari ini bisa menjadi alasan untuk aku tidak berdoa. Untuk aku tidak baca firman. Untuk aku tidak dekat sama Tuhan. It doesn't matter. Saya akan berkomitmen. Saya akan dekat dengan Tuhan. Saya akan bangun persekutuan dengan Tuhan. Saya mau intim dengan Tuhan. Saya mau pengen dengar apa yang Tuhan tuntunkan dalam kehidupan saya. Nah hari ini, gak peduli di posisi mana saudara berada. Tetapkan sebuah tujuan baru dalam hidupmu. Tetapkan tujuan baru buat keluargamu. Tetapkan tujuan baru Tuhan dalam pribadimu saudaraku. Keluarga seperti apa yang kau pengen bangun. Pribadi seperti apa yang saudara lihat pengen ada di dalam dirimu. Dan orang lain lihat dalam dirimu. So bikin tujuannya saudara. Komitmenlah untuk mengerjakannya sampai berhasil. Doakan sama Tuhan. Saudara puasa, saudaraku. Doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya itu jadi dalam kehidupan. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Gak peduli. Berapa kali pun kau gagal hari ini. Gak peduli. Tuhan tidak pernah menyerah sama engkau. Gak pernah. Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Tuhan gak pernah nyerah dengan keadaan kita. Kalau Tuhan gak nyerah, jangan sampai saudara nyerah. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Katakan sama Tuhan. Dengan kasih karunia, pimpinlah kasih setia aku berjalan roh, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, jadikan itu jadi doamu. Dengan kasih kalau hari ini kau bingung saudaraku, datang sama Tuhan.
kami Bapa. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami rindu mengalami kemenangan demi kemenangan yang menjadi janjimu bagi kami dan menjadi anugerahmu bagi kami. Hari ini kami pengen membangun gaya hidup orang-orang menang. Kami pengen menjadi orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami pengen menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Engkau dan intim dengan Engkau. Kami pengen menjadi orang-orang yang terus berkomitmen kepada tujuan ilahi dalam hidup kami. Kami pengen menjadi pribadi-pribadi yang gak gampang menyerah. Hamba berdoa hari ini untuk seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Jadilah ini dalam hidup mereka. Terjadilah ini dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Segala roti budaya setan apapun bentuknya hari ini aku patahkan engkau dalam nama Yesus. Segala bentuk godaan duniawi aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini, biarlah malaikat-malaikat Tuhan hari ini berperang bagi kami untuk membebaskan kami, melepaskan kami. Semua benteng-benteng yang dibangun, yang menentang pengenalan akan Tuhan, hari ini hancur dalam nama Yesus. Tuhan, nolong kami, Tuhan memberkati kita. Hamba percaya hari ini Tuhan, firman-Mu memerdekakan setiap jemaat. Hamba percaya hari ini Roh-Mu Tuhan bekerja bagi setiap jemaat Tuhan. Apapun tantangan yang sedang dialami oleh jemaat-Mu hari ini, hamba berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan mereka buat mereka. Biarlah dalam renungan mereka, doa-doa mereka ketemu dengan tuntunan Tuhan. Apapun yang menjadi pertimbangan, kebimbangan dalam hidup mereka, di persimpangan jalan manapun mereka berada hari ini, Tuhan biarlah persekutuan keintiman dengan Tuhan melahirkan tuntunan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa hari ini, jangan biarkan umat-Mu berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi biar mereka berjalan oleh karena mereka menemukan tuntunan yang daripada Tuhan. Biar mereka membuat keputusan-keputusan hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini disampaikan dalam hidup mereka. Mereka tidak jalan seperti apa yang mereka pikir baik, tapi mereka jalan seperti apa kebenaran yang disampaikan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong semuanya jemaat-Mu. Persoalan apapun yang mereka alami, keuangan mereka hamba berdoa, berkatin Tuhan. Tuhan Allah yang kaya ada bersama-sama dengan mereka. Berkatin pekerjaan tangan mereka. Tuntun mereka kepada jalan-jalan berkat dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Supaya mereka boleh tetap terus jalan. Tidak menyerah, terus jalan. Seperti apa yang Tuhan suruhkan untuk mereka lakukan. Dan biar mereka boleh memetik buah daripada ketekunan mereka, kesungguhan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami bersyukur kepada-Mu untuk semua hikmat yang Tuhan berikan. Biar semua apa yang hari ini Tuhan sampaikan itu menjadi tuntunan bagi setiap kami, untuk kami boleh membangun kehidupan kami yang lebih baik di hari yang ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Proteksi, lindungi, luputkan dari semua yang jahat Bapa. Dalam nama Yesus. Luputkan dari semua sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang memberkati kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, terima berkat yang daripada Tuhan. Jika dengan demikian saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan bawalah semuanya berkat kerajaan Allah ini dalam kehidupan saudara. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan daripada Roh Kudus. Biar itu yang menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan semua kita menerima berkat Tuhan ini, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.